Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Setia Permana, NRPC 214010372. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor situasional untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen yang dibimbing oleh Dr. Yudi Kuswarajati, SMPA, Ekstensi Manajemen 2022. Diwali melalui pengertian faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor situasi atau kondisi di mana konsumen akan memiliki sifat sementara pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan pengaruh situasional merupakan semua faktor yang berhubungan dengan waktu dan tempat tanpa mengikuti pengetahuan seseorang dan sifat pendorong alternatif pilihan. Dan itu dapat ditujukan dan mempunyai pengaruh yang sistematis terhadap perilaku saat ini. Ada juga teori-teori faktor situasional menurut para ahli. Menurut Tauskin et al. Di tahun 2010, faktor situasional merupakan semua faktor-faktor tertentu untuk waktu tertentu dan tempat yang tidak diikuti dari pengetahuan tentang sifat stabil dari konsumen dan stimulus, dan yang mereka memiliki pengaruh perilaku saat terjadi. Sedangkan menurut Muhammad Agung dan kawan-kawan di tahun 2013, pengaruh situasi adalah semua faktor yang berhubungan dengan waktu dan tempat yang tidak mengikuti pengetahuan seseorang dan sifat pendorong alternatif pilihan, dan itu dapat ditujukan dan mempunyai pengaruh yang sistematis terhadap perilaku saat ini. Sebuah situasi adalah serangkaian dari faktor-faktor luar dan dihapus dengan relatif stabil atau sifat permanen dari konsumen, seperti halnya dihapus dari karakter objek pendorong utama. Contohnya produk iklan televisi sampai ke tahap konsumen bereaksi. Kemudian ada juga tipe-tipe situasi proses konsumsi. Tipe-tipe situasi proses konsumsi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama situasi komunikasi, di mana konsumen menerima informasi yang berdampak pada perilaku mereka. Apa kita sendiri di dalam sebuah grup, pada mood yang bagus atau buruk, sedang terburu-buru atau tidak. Hal tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana kita melihat mendengar komunikasi pemasaran. Yang kedua, ada situasi pembelian. Situasi ini di mana konsumen akan melakukan pembelian produk dalam situasi pembelian. Contohnya, ibu berbelanja dengan anak yang terpengaruh pada produk yang lebih disukai anak dibanding berbelanja tanpa anak mereka sendiri. Yang ketiga, situasi pemakaian. Situasi di mana pemasar harus memahami situasi pemakaian. Untuk siapa produk mereka dibuat atau menjadi apa dengan tepat. Berdasarkan pengetahuan ini, pemasar dapat menunjukkan bagaimana produk dapat membuat konsumen puas pada setiap situasi pemakaian. Keempat, ada situasi disposisi. Disposisi dari sebuah produk yang ada pasti terjadi sebelum atau secara berkelanjutan dengan penerimaan dari produk baru. Pemasar perlu memahami bagaimana pengaruh situasi mempengaruhi keputusan disposisi supaya dapat mengembangkan produk dan program pemasaran yang lebih efektif dan layak. Pemerintah dan organisasi lingkungan membutuhkan pengetahuan yang sama untuk mendorong penentuan keputusan yang bertanggung jawab sosial. Ada beberapa kunci karakteristik situasi-situasi yang dapat membantu menentukan pengaruh dari situasi tertentu. Yang pertama ada physical feature, yaitu bagian fisik termasuk dekor, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, bentuk barang yang tampak atau alat-alat di sekitar objek stimulus. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah individu lain yang telah dipengaruhi. Tindakan kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Contohnya, orang Cina, orang Meksiko, dan Anglo-Amerika menyukai tipe makanan yang berbeda di situasi di mana rekan bisnis memberikan makanan yang berbeda dari makanan yang diberikan orang tuanya. Pengaruh sosial adalah gaya signifikan yang bertindak pada perilaku kita sejak individu cenderung memenuhi harapan kelompok, khususnya ketika perilakunya nampak. Yang ketiga ada perspektif waktu. Perspektif waktu atau sementara adalah karakteristik situasional yang setuju dengan efek dari waktu pada perilaku konsumen. Waktu sebagai faktor situasional dapat menunjukkan dirinya dalam beberapa cara.
Jumlah waktu yang tersedia untuk pembelian mempunyai pengaruh besar pada proses pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat ada objektivitas tugas. Tugas merupakan alasan dari terjadinya aktivitas konsumsi. Tugas utama terbagi menjadi dua, yaitu digunakan oleh pemasar antara pembelian untuk penggunaan sendiri versus untuk diberikan kepada orang lain. Yang kelima, pernyataan terdahulu. Pernyataan terdahulu atau keadaan terdahulu merupakan keistimewaan dari orang-orang individual adalah karakter yang tidak menetap dari mood atau kondisi yang sesaat, disebut keadaan terdahulu. Sebagai contohnya, kita pernah menyatakan sebuah pengalaman depresi atau kegembiraan yang tinggi dari waktu ke waktu yang tidak biasanya menjadi bagian dari kita. Selanjutnya ada 5 pendekatan dalam mengembangkan berdasarkan strategi pemasaran. Yang pertama, menggunakan studi pengamatan FGD, wawancara mendalam dan data sekunder untuk menentukan macam-macam situasi penggunaan yang dapat mempengaruhi konsumsi produk. Yang kedua, survei pada sampel konsumen yang luas lebih dapat dimengerti dan mengukur lebih baik. Yang ketiga, membangun situasi seseorang pada matriks segmentasi. Yang keempat, mengevaluasi setiap kolom dengan syarat potensial. Yang kelima, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi marketing. Kesimpulannya adalah saat ini konsumen sudah jauh lebih cerdas untuk mencari tahu produk apa yang mereka butuhkan mereka saat ini. Pengaruh situasi adalah semua faktor yang berhubungan dengan waktu dan tempat yang tidak mengikuti pengetahuan seseorang dan sifat pendorong alternatif pilihan mereka. Itu dapat ditunjukkan dan mempunyai pengaruh yang sistematis terhadap perilaku saat ini. Sebuah situasi adalah serangkaian faktor-faktor luar dan dihapus dengan relatif stabil dan sifat permanen dari konsumen, seperti halnya dihapus dari karakter objek pendorong utama. Konsumen tidak merespon pada rangsangan seperti iklan dan produk yang diperkenalkan oleh pemasar dalam isolasi. Justru mereka merespon dengan pengaruh pemasar dengan secara bersamaan. Untuk memahami perilaku konsumen, kita harus tahu tentang konsumsi seperti produk yang konsumen respon dan situasi yang mana terjadi respon. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terjadi beberapa kesalahan atau kendala yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.